kami dan sekolah. Karena kami sebagai netizen mempertontonkan abang itu berdebat sama si A sama si B. Saya perhatikan komentar atau typing di bawah itu, kadang nggak enak perasaanku bang gitu bang Juma. Iya. Ya Betul. kita yang berdebat, orang di bawah udah pada kuar-kuaran gitu. Padahal tujuan kita itu sebenarnya untuk Pak Aris ini berapa hari lagi merengeknya Pak Aris? Biar kita mulai diskusinya. Boleh. Berapa boleh, lama bang. lagi merengeknya ini? Merengeknya? Ya. Nggak pula panjang 2 hari juga, lagi. bang. Nggak pula panjang juga. Sampai di sana aja pun bisa bang, nggak apa-apa. Iya. Boleh gantian kita ngomong, saudara saya. Oke, boleh bang, boleh bang. Iya, baik. Pertama terima kasih dulu kepada nasihat Bang Aris. Nasihat Bang Aris ini juga bagus ya. Hanya saja Bang, kita sebagai manusia ini kan diajarkan oleh dua agama kita, kemudian masing-masing untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Kalau di Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 125, jelas di sana diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perintahnya ada Bang, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Ini di Al-Quran. Nah kalau di Bible, di Markus 16:15, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Jadi Al-Quran mengatakan serulah manusia dengan cara hikmah. Bible juga mengajarkan beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Jadi ada dua perintah yang saling hadap-hadapan. Yeah. Islam diperintah untuk menyeru dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Kristen diperintahkan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, jadi ini harus terjadi memang. Diskusi ini harus terjadi. Karena agama kita masing-masing mendapatkan amanah untuk memberitakan isi daripada agama kita kepada di luar daripada agama kita itu sendiri. Seperti itu, Bang. Iya betul, tapi tidak mesti jadi kita yang bentrokan, Bang. Iya, Untuk bentrok, betul. Iya. Ya, jadi bentrokan itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Diskusi Betul, aja, iya, diskusi aja dengan cara-cara yang baik. Karena Al-Quran pun memerintahkan kepada kami jangan berdebat dengan cara yang tidak baik. Ya, jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi Al-Quran juga mengatakan itu. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kita dilarang, tetapi ada perintah. Gitu. Seperti itu, Bang. Jadi sejatinya berdiskusi atau berdebat itu ya harusnya berdebat dengan baik. Tidak ada saling hujat satu sama lain. Seharusnya gitu. Seharusnya begitu, Bang. Maksud Iya. saya. Tapi yang terjadi, yang saya pertontonkan, Iya. jadi saling debat bentrokan gitu, Bang. Ya, karena ada yang zalim. Di antara kita ada yang zalim. Ada yang menghujat. Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di antara kita, antara Islam dan Kristen itu ada yang zalim. Saya kalau berdiskusi dengan siapapun, selama mereka tidak zalim, saya akan berdiskusi dengan akhlakul karimah. Karena itu perintah di dalam agama saya, Bang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
serulah manusia dengan cara hikmat dan pengajaran yang baik. Gitu. Itu kaidah di Islam. Begitu juga Bang, di agama Kristen itu, kasihilah musuhmu sesama dirimu mengasihi temanmu. Iya. Dan kami juga pun tidak ada maksud untuk mengajak membuat satu kerebutan atau satu bentrokan di dalam perbedaan iman Bang. Iya, harusnya begitu Bang Aris, harusnya kayak gitu. Tapi di antara kita kan muncul kadang-kadang muncul di antara kita itu yang gelap mata gitu. Yang penting yang namanya Bang Suma pasti penghujat. Yang penting yang namanya Suma pasti penghujat. Itulah yang terjadi saat ini. Sehingga ada yang awam yang tidak terlalu memahami Bible atau konsep kekristenan naik di Komal seketika menghujat, ya, menyudutkan, menghina, merendahkan dan seterusnya. Padahal diskusi baik itu kan bisa kita sajikan. Misalnya kita pilih tema malam ini, hakikat ketuhanan. Kita diskusikan bagaimana Al-Quran menarasikan hakikat ketuhanan, bagaimana Bible menarasikan hakikat ketuhanan. Kita adu argumentasi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi kan biasa Bang, tiba-tiba begitu naik, Suma, kau penyesat, kau pembohong. Kan? Itu kan yang biasa mancing. Terkadang ditolong, janganlah emosi, santai-santai, tapi tetap aja digas. Nah inilah yang kena kepada Al-Quran. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali kepada orang yang keras hati, orang yang bahlul, orang yang zalim. Maksudnya orang zalim itu tidak mengedepankan kebaikan, tidak mengedepankan persaudaraan, tapi mengedepankan permusuhan. Kepada mereka harus kita tegas. Itu yang biasa terjadi Bang. Seperti itu. Masya Allah, Ukhti Tina. Ya. Jadi saya sebagai netizen, sebagai penonton di bawah Bang, kadang-kadang juga saya menonton live-nya Bang Juma, tapi saya tidak pernah berkomentar yang membuat satu percakapan yang kotor atau membuat kerusuhan. Tentu karena saya menghargai Bang. Cuman perbedaan daripada yang berdebat ini selalu berbeda penafsiran, baik dengan logika juga pun berbeda Bang. Akhirnya timbullah salah satu percakapan menjadi bentrok yang tidak pantas didengar kata-kata itu Bang. Nah di sini saya menilai dan menyimak, mau sampai ke akar pun ini dibahas-bahas nggak bakalan selesai, karena menurut si A tetap imannya yang benar, begitu juga sebaliknya si B imannya yang benar. Gitu Bang. Iya, sebenarnya yang kita butuhkan ini Bung bukan menyelesaikan masalah, bukan. Antar Islam dan Kristen itu masalahnya tidak akan pernah selesai. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah berdiskusi dengan cara yang baik. Kenapa tidak pernah bisa selesai? Karena perintah di dalam Al-Quran itu tidak pernah berhenti, tidak ada batas waktu. Begitu juga di Bible, tidak ada batas waktu. Sehingga ya diskusi ini harus tetap berjalan. Tinggal bagaimana diperbaiki diskusi-diskusi ini agar bisa memberikan edukasi dan menjauhkan kita dari hujat dan saling menghujat satu sama lain. Itu aja sih poinnya. Nah contoh seperti inilah, ada yang menyebutkan saya turun-turun. Di mana kesalahan saya? Kok saya turun begitu Bang? Sementara saya kan hanya untuk berpendapat. Tentu pendapat saya ini tidak ada mengenai fitnah atau pelecehan atau penghinaan, tidak ada. Cuman saya minta untuk saling menghargai aja gitu Bang. Iya, begitulah keadaan di depan, di atas panggung Bang Aris. Kalau hanya gara-gara kata turun aja hati kita itu terluapkan, bagaimana dengan orang yang langsung di hadapan kita berbicara, ngatain kita tolol, ngatain kita bahlul, ngatain kita banyaklah. Nah, inilah yang biasa tidak dirasakan oleh teman-teman. Sampai cara diskusi itu dikatakan, apa sih cara diskusinya itu tidak bagus, cara diskusinya itu seperti ini dan seterusnya. Ya, tidak elegan, tidak berakhlak dan seterusnya. Ya, itu karena mereka penonton. Selaksa kita lagi menyaksikan pemain bola di stadion, terkadang penonton itu lebih gaduh, lebih heboh, lebih pintar dan lebih menguasai materi. Tapi ketika dia turun ke lapangan, pakai sepatu yang harusnya di kiri pun dipasang di kaki kanan, gitu biasanya, Bang.
Juma. Rupanya inilah namanya contoh salah satu kurang vitamin, begitulah kira-kira Bang Juma ya. Iya. Oke. Makasih Ya dulu, Bang Aris, iya, mau mulai makasih lah. diskusi atau bagaimana? Iya boleh diskusi juga Bang, tapi kita ini kan santai aja Bang, dimana supaya tetap enak perdiskusiannya Bang. Kalau kita saling langsung bawa ke intinya nanti terjadi perdebatan gitu Bang. Jadi santai aja, ganti-gantian dulu Bang. Iya, Bang temanya Aris, yang tentukan tema dulu gitu. silakan berikan pertanyaannya. Enggak, temanya. Kita beri tema apa ya ini Bang? Kalau boleh usul hakikat ketuhanan. Iya, boleh. Berarti kita berbicara mengenai substansi ya. Esensi. Oke. Ada satu pertanyaan bagi aku Bang. Iya. Tentu karena ini jadi ingin tahu sebagai ilmu pelajaran buat saya mengenai tentang keimanan kita masing-masing Bang. Iya. Apakah di Islam itu ada diajarkan bila mana istri tidak mengizinkan suami menikah kedua kalinya akan berdosa? Iya. Baik. Di dalam Al-Quran, udah Bang pertanyaannya, udah? Iya Bang. Iya. Izin Bang Aris, ada noise Bang. Bang. Mungkin agak jauh dikit. Oke Bang. Ya, aman Bang. Iya. Masih kedengaran Oke. Bang? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah ada di Islam itu diajarkan atau di ayat Al-Quran bila mana seorang istri tidak mengizinkan suami menikah kedua kalinya maka istri akan berdosa? Itulah salah satu pertanyaan saya Bang. Ya silakan Oke, Bang. jawab Bang Juma. Oke, baik. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tujuan daripada pernikahan itu adalah mawaddatan wa rahmah. Ketika kemudian mawaddatan wa rahmah ini tercederai, maka tujuan pernikahan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Al-Quran. Nah ini, jadi kita menikah, kita menjadi suami dan menjadi istri bagi perempuan, itu tujuannya adalah menjadikan di antara kita laki dan perempuan itu lahirnya sebuah kasih dan sayang. Akan tetapi ketika ada yang minta untuk menikah lagi dan istri tidak mengizinkan, berarti mencederai pernikahan. Mencederai pernikahan berarti gugurnya munculnya kasih dan sayang. Makanya Al-Quran memberikan solusi. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu, kata Allah, fawahida. Itu. Jadi Allah mengatakan, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap wanita, maka nikahilah wanita yang kamu senangi. 1, 2, 3 atau 4. Tapi Allah mengatakan, akan tetapi jika kamu takut, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka Allah mengatakan fawahida. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup 1 istri. Nah, ini menariknya di Al-Quran, karena memberikan solusi 2, 3 dan 4 berarti tidak diharamkan daripada berzina, bisa nikah 2 kali. Nah, akan tetapi ada syaratnya, bisa berlaku adil. Tadi kita kembali kepada data yang pertama, Ar-Rum ayat 21, pernikahan adalah melahirkan di antara laki dan perempuan rasa kasih, rasa sayang. Saya sayang kepada istri, istri sayang kepada saya. Ketika kemudian saya izin untuk menikah istri yang kedua, kasih sayang itu masih melekat pada keluarga kami, maka itu boleh. Tapi seketika kasih sayang itu tidak ada, maka kata Allah fawahida, cukup 1. Ini jelas diterangkan di Al-Quran, Bu. Silakan.
Silakan Bang Aris, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibuka mic-nya Bang Aris. Iya. Bang Dilan, ini Kristen atau Islam? Ya sudah Bang Aris dulu. Oke, tapi menurut dari pandangan pendapat saya, Bang, mengenai tentang yang Abang sampaikan tadi itu, Iya. bagi kami umat Kristen, karena Tuhan sudah menemukan pasangannya sampai maut memisahkan, itulah tetap istrinya, Bang. Mau sebanyak apapun cobaan atau timbul rasa kebencian di antara kedua belah pihak yang saling mencintai dari awal mulanya, tiba-tiba timbul rasa tidak suka atau tidak nyaman, sampai maut memisahkan, tetap itu juga pasangannya, Bang. Kalau bagi agama kami itu Kristen. Iya. Tentu bila mana kami melanggar menikah kedua kalinya, itu namanya dosa bagi kami, Bang. Iya, Masya Allah. Itu bagus itu. Baik. Boleh saya tanggapi? Boleh, Bang, boleh, Bang. Baik. Jadi saya menghargai ya, di Kristen itu kemudian cukup satu dan seterusnya. Iya. Namun ada hal yang menarik di sini. Ketika kemudian tadi saya sudah menjelaskan tujuan pernikahan itu adalah melahirkan, menimbulkan, memproduksi rasa kasih dan sayang dalam rumah tangga. Iya. Ada solusi daripada berzina. Kalau laki-laki itu bisa melakukan adil, misalnya dia adalah seorang bangsawan, punya harta banyak, pangkat yang tinggi, kemudian dia punya badan sehat, jasad, jasmani dan seterusnya, dia punya kewenangan dan seterusnya, daripada dia poya-poya berzina, membuang uang di mana-mana untuk belanja belanja wanita atau jajan istilah kita, maka Allah memberikan solusi, jangan lakukan itu, tapi nikah. Jika istrimu bisa kamu berikan rasa adil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik di Islam itu ketika Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'in bima kasabarahim. Jadi saya harus membacakan, ya mudah-mudahan saya tidak salah. Di situ dikatakan bima kasabarahim. Dan orang-orang yang beriman. Nah ini, yang tadi itu ketika kemudian kami diperintahkan beriman itu kan mentaati perintah Allah. Harus adil, kalau tidak bisa adil cukup satu. Mereka ini Bang, ketika mereka menjaga kekerabatan terhadap istri, anak-anaknya dan seterusnya. Hidup berumah tangga tidak hanya sampai di alam kubur. Tapi mereka di surga juga bersama dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Lalu Allah juga mengatakan begini, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, istri mereka, suami mereka dan anak cucu mereka. Mereka hidup bersama di jannah, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat tinggal mereka dari berbagai pintu yang diinginkan. Ini yang saya sampaikan, Bung. Rumah tangga umat Islam itu tidak berakhir hanya sampai di alam kubur. Misalnya istri meninggal, udah selesai, nggak ada lagi pertemuan. Kalau di Islam, nanti di surga mereka berjumpa lagi dengan istrinya. Yang tadi mereka usahakan melahirkan kemudian rasa kasih sayang di antara keluarganya. Kata Allah, di surga mereka masih bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah yang mereka perjuangkan, kasih sayang yang mereka perjuangkan di dunia, masih mereka nikmati dalam kehidupan yang kekal, hidup bersama suami, istri dan anak-anaknya. Ini mohon maaf, ini saya tidak temukan di Kristen. Mereka setia, tapi begitu mati di surga nggak saling kenal satu sama lain. Jadi saya katakan percuma. Demikian Bang.